mau ngasih arahan di penerimaan tenaga kerja di PT Yujum ya? Yujum. Oke. Ya kita ke sana. Jangan lupa like dan subrek. Oke, subrek. Siap. Siap. Rama. Yang masih belum kumpul di lapangan segera masuk ke lapangan. Perhatian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang akan menjalani tes ujang. Kalau biasa sebut ujung ya, ujang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan arahan dari Pak Bupati Subang. Rakyat Subang. Subang. Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini sebetulnya tidak ada di agenda saya. Ini tiba-tiba tadi Pak Rona nyampaikan hari ini ada penerimaan, ada seleksi ya ini ya, seleksi untuk masuk ke PT Yujum. Ada rapat sebetulnya ini jam 9, tapi karena ini lebih penting saya datang dulu ke sini. Karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman maupun untuk Yujum itu sendiri. Saya sangat tegas untuk memfilter agar di Kabupaten Subang ini kedepannya tidak ada lagi pungli masuk ke pabrik-pabrik. Nah, saya nitip Ibu, Akang, untuk di PT Yujum sendiri karena prinsipnya gini, saya ini akan memberikan kemudahan investasi untuk siapapun, untuk pabrik manapun, dan saya akan pasang badan Bu, untuk Ibu, untuk pabrik Yujum, ketika ada hal-hal di luar teknis, ketika ada hal-hal yang mengganggu PT Yujum, saya akan ada berada di barisan paling depan untuk membela Ibu. Tapi saya nitip untuk masuk ke PT Yujumnya jangan ada yang dipungut uang sepeser pun. Setuju nggak? Nah, jadi saya nitip Ibu ke depannya, mungkin hari ini termasuk ke depannya, jangan sampai masuk ke sebuah perusahaan atau pabrik itu masih harus dipintain uang, karena saya sudah berkomitmen dengan Pak Gubernur akan membela, akan menjadi garda terdepan kala perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang ini diganggu oleh oknum-oknum tertentu. Jadi untuk perusahaan pun jangan takut, ketika ada permasalahan apapun silahkan langsung sampaikan ke saya, karena mungkin kemarin pun Bapak Ibu sudah ada yang melihat ketika BYD ada permasalahan, Finfast ada permasalahan, itu kita datang dan memberikan solusi dan kita menjadi garda terdepan untuk membantu mereka. Dan itu pun yang akan kami lakukan ke perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Subang. Karena kami ingin perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang ini nyaman dan tenang dalam menjalankan bisnisnya di Kabupaten Subang. Dalam akhir tahun ini kita akan mulai banyak sekali investasi masuk. Ada BYD, ada Finfast, belum lagi nanti di BYD daerah situ ada lagi tenan-tenan baru yang akan masuk. Dan itu akan menyerap hampir, BYD saja udah 14.000 tenaga kerja yang akan diserap, termasuk pabrik-pabrik lainnya. Saya punya target untuk Akang Teteh mungkin yang belum jodoh nak di dia, belum dapat miliknya di sini, kedepannya ini semua pasti udah punya kartu kuning kan? Nanti yang udah punya kartu kuning itu akan saya prioritaskan untuk masuk ke pabrik-pabrik yang tahun ini akan berdiri. Karena nanti ke depannya penerimaan itu tidak akan gini lagi Bu. Kalau nanti kita buat sistem penerimaan itu, Akang Teteh nggak perlu datang dulu. Tapi Akang Teteh semua nanti akan kita pilih online, langsung kita arahkan. Di sini spesifikasinya apa?
Nanti kalau yang memang belum punya keterampilannya akan kita lakukan pendidikan dan untuk mendapatkan materi. Dan itu gratis. Itu gratis, nanti semua penerimaan itu akan kita ambil alih oleh Disnaker dan Pemprov. Jadi nggak ada lagi itu pungli-pungli. Teteh kalau akhir tahun ini masih ada yang masuk pabrik dengan skema ini pungli, itu langsung laporkan ke saya. Insya Allah di akhir tahun ini kita akan menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Subang. Dan itu saya udah komitmen dengan BYD dan lain-lain, itu minimalnya 80%-nya harus orang Subang. Saya udah komitmen. Jadi nggak ada lagi nanti ke depannya orang-orang di luar Subang yang malah manggung dan menikmati sumber daya yang ada di Kabupaten Subang. Jadi nanti ke depannya Kang Teteh saya sampaikan di sini, ketika Kang Teteh mau masuk ke perusahaan, misalkan yang ada di Smartpolitan nanti, itu Akang Teteh itu nggak perlu dulu ngasih persyaratan, tapi kita langsung pilah dulu. Oh, yang ini basicnya ini, yang ini seperti ini. Nanti begitu sudah kita kasih ke BYD, baru ketika Teteh udah diterima baru ngasih persyaratan. Jadi kedepannya itu nggak ada lagi masyarakat kita yang tidak keterima kerja gugur karena persyaratannya kurang. Jadi persyaratan itu dijadikan opsi terakhir. Tapi yang paling dilihat dulu yaitu spesifikasinya dan kualifikasi Akang Teteh. Yang penting Akang Teteh, saya sangat berharap akhir tahun ini ya, Corona paling telat-telatnya itu di awal tahun depan itu Akang Teteh yang punya kartu kuning yang hari ini hadir di sini sudah bisa masuk pekerjaan di tempat-tempat yang memang insya Allah akan hadir di Kabupaten Subang. Dan saya mohon kerjasamanya untuk Akang Teteh semua yang tadi saya sampaikan, tolong tolak ketika ada pungli, tolak ketika ada orang menawarkan saya bisa masukin 5 juta, 10 juta, 15 juta. Karena apa? Nanti tetehnya juga kena. Kalau teteh ngasih, nanti karena hari ini saya sudah membentuk Satgas, Ibu. Saya membentuk Satgas Premanisme, di mana itu dalam waktu-waktu dekat itu kita akan melakukan OTT terhadap orang yang melakukan pungli kerja. Semoga Akang Teteh semua yang hadir hari ini bisa diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kelancaran. Mudah-mudahan tahun ini udah pada bisa dapat kerja semua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila pemerintah daerah hari ini masih kurang maksimal, tapi mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih maksimal lagi untuk memaksimalkan potensi-potensi Akang Teteh agar bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang padat, masih berkenan untuk hadir di sini, betul-betul concern terhadap masyarakat Kabupaten Subang. Kita diberikan pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Subang. Selamat jalan Pak Bupati, semoga dilancarkan segala urusan Bapak. Jamin. Yang belum sempat salaman mungkin di kesempatan berikutnya ya. Tidak ada satu rupiah pun dipungut biaya. Apabila ada yang berani mengungut biaya, baik itu dari oknum yang mengatasnamakan Disnaker sendiri, laporkan kepada saya. Yang ini juga luar biasa ketika minggu kemarin kami jum bersama dengan para camat bahwa Kades ini harus dilibatkan sebagai dukungan terhadap program tersebut. Ini tidak hanya bagi lansia yang punya KTP atau KK, tapi yang tidak pun diusulkan dengan melampirkan surat keterangan kepala desa. Nah ini nanti data-data dari tiap-tiap kecamatan atau desa ini kita akan screening ya, dikelirkan apakah ini mendapatkan bansos atau tidak. Ini walaupun alurnya dari OPD, kecamatan, dari Basnas, BUMD itu masuk dulu ke Basnas dan nantinya baru disalurkan ke sasaran. Saya tidak ingin ada pengurangan esensi, di mana yang saya inginkan
sasaran itu lansia kita yang menerima manfaat itu harus tahu itu dari siapa penanggung jawab mereka, siapa anak asuhnya mereka, sehingga saya tidak ingin mengurangi esensi itu, karena biasanya bantuan yang kita berikan untuk lansia ini itu bukan hanya sebatas angka dan nominal, tapi yang saya ingin dapatkan lebih dari itu semua, para lansia ini merasakan mereka punya orang yang peduli dengan mereka. Kedepannya saya tidak ingin mereka itu terstigma di pemikiran itu bahwa mereka dapat bantuan itu dari Pemda. Tapi yang saya inginkan, walaupun yang didapat itu mereka merasakan, mereka mendapatkan bantuan itu dari personal masing-masing ASN. Nah, itu tolong yang dipertegas. Ya, jangan ada stigma bahwa mereka ini dapat bantuan itu dari Pemda, dari Pak Bupati. Ya, jangan. Itu kan yang Bapak Ibu keluarkan itu uang pribadi Bapak Ibu. Dan saya mikir para lansia ini dan para OPD yang mempunyai indung asuh satu sama lain harus punya kontak masing-masing. Sehingga ketika ada kebutuhan di luar kebutuhan ini, kepala OPD, ASN yang punya tanggungan, ibu asuhnya itu harus tahu ketika ibu asuhnya sakit, ibu asuhnya mau ada masalah apa, harus tahu. Tapi bagaimana lansia ini bisa merasakan bahwa mereka ada orang yang peduli terhadap mereka. Ya, tolong ini skema ini, walaupun alurnya seperti ini saya tidak mempermasalahkan. Yang penting esensinya harus tetap terdapat. Penerimanya harus tahu siapa yang memberinya, yang memberinya harus tahu siapa yang diberinya. Saya tidak mau juga mengurangi suzon. Ya, semua harus tahu. Termasuk saya akan ada 12 indung asuh yang saya asuh di bawah saya. Dan saya akan tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, dan punya penyakit apa. Itu ASN harus tahu. Ibunya misalkan punya penyakit gula, rumahnya di mana, rumahnya layak atau tidak, keluarganya siapa saja. Anggap betul-betul itu seperti hidup kita sendiri. Itu esensi, sebetulnya esensi yang paling kita harapkan itu outputnya itu seperti itu. Bahwa nominal itu bonus yang kita berikan ke mereka. Sehingga dengan kita punya gambaran seperti ini, dengan ASN ini tahu siapa indung asuhnya, rumah yang layaknya, sehingga ini bisa sinkron nanti dengan program Rutilahu kita. Kita nggak usah cari muluk-muluk kemana-mana lagi. Ini indung asuh yang terdata nanti, satu ASN, satu indung asuh ini harus juga menjadi prioritas untuk penerima Rutilahu nanti ke depannya. Selain prioritas Rutilahu kita untuk para buruh tani dan buruh nelayan di tahun-tahun ini, saya berharap indung asuh ini menjadi juga prioritas untuk menerima manfaat Rutilahu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas kita memberikan uang, memberikan bantuan, bukan. Tapi saya ingin para ASN ini punya rasa kepedulian terhadap sesama. Dan yang menerima manfaat punya rasa dinya'ah. Setidaknya kita harus memberikan kenangan indah buat mereka di masa-masa tuanya, di masa senjanya kita bisa memberikan kenangan untuk mereka yang mungkin itu amal yang kecil, tapi itu bisa menjadi penolong Bapak untuk masuk surga, Bapak. Nah, ini saya nitip kepada kecamatan. Ketika kecamatan misalkan kita tahu, di kecamatan saya OPD-nya A, B, C, D. Itu tolong para camat itu sebagai kontroling juga, dicek juga siapa saja penerimanya nyampe atau tidak, keluhannya nyampe atau tidak. Bapak fokus di situ. Camat itu fokus di bagaimana penyaluran manfaat dari Basnas ke pihak yang bersangkutan. Kepala desa tugasnya apa? Kepala desa dan lurah tugasnya untuk menerima informasi dari bawah ketika indung asuh ini ada segala sesuatu terjadi, itu sampaikan ke Pak Camat dan Pak Camat bisa langsung sampaikan ke orang yang bersangkutan, ASN yang bersangkutan. Jadi saya inginnya ke depannya nanti ketika ada lansia ini sakit, datang ASN-nya. Jadi ketika ada lansia yang lansia yang memang dilihat kategori memang perlu untuk mendapatkan bantuan ini, tolong dibantu di TPP-nya, bukan malah dilewat. Ya,
Ini kan sekalian pendataan juga sebetulnya. Siapa tahu kan saya sudah menyampaikan, tidak boleh lagi ada lansia yang tidak punya KTP, tidak boleh lagi ada lansia yang belum punya BPJS, tidak boleh lagi ada lansia yang belum punya SKPM kalau tidak mampu, tidak boleh lagi ada lansia yang misalkan punya cucu-cucunya yang harus masuk sekolah tidak bisa masuk sekolah. Itu kan sekalian pendataan. Jadi program ini sebetulnya akan punya multiplier effect. Ya, selain lansia-lansia kita merasa disayangi oleh kita, data-data lansia juga bisa terupgrade, lalu juga bisa memberikan penanganan khusus terhadap mereka. Nah, jadi itu Bapak Ibu, inti dari yang saya sampaikan ini hanya penegasan saja. Skemanya semuanya silakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terpenting dari program ini, saya berharap ini program tidak selesai hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi ini program harus berjalan selama 5 tahun kepemimpinan saya. Jadi program ini jangan sampai hanya sekedar program seremonial yang kembali saya buka di teater, jalan 3 bulan, 6 bulan, karena saya misalkan tidak nanyain tentang ini dan program ini selesai. Nggak mau saya. Dan saya sekali lagi saya tegaskan, dan saya akan menjadikan ini program ini sebagai evaluasi juga untuk saya, evaluasi untuk saya, evaluasi untuk para ASN, evaluasi untuk semuanya. Ini akan saya jadikan sebagai evaluasi. Jadi kepala OPD ketika ada ASN-nya, itu sampai dari surat OPD. Ketika ada ASN yang tidak mau atau tidak membayarkan, itu tolong sampaikan ke saya. Dan saya akan mengecek ini bulan ke bulan. Saya akan suruh sekretari saya untuk memberikan laporan ke saya setiap bulan. Siapa saja ASN yang bulan ini tidak memberikan santunan untuk langsung. Walaupun maaf, walaupun secara pembicaraan ini adalah sebuah keikhlasan, tapi terkadang keikhlasan itu harus kita paksakan di awal. Kalau tidak kita paksakan di awal, berat nantinya. Mau tidak mau ini harus saya paksakan. Toh ini bukan buat saya, Pak. 200.000 ini kan bukan buat pakungan buat saya. Ini mana prestasinya? Ya, jadi nanti ini akan saya jadikan evaluasi juga untuk para ASN ya. Dan ketika ada ASN yang tidak memberikan santunan untuk anak asuhnya, sampaikan ke saya, akan saya ganti uangnya. Setidaknya santunan untuk orang ibu asuh itu harus tetap nyampe. Saya ganti pakai uang pribadi saya, Pak, kalau nggak malu nanti ASN. Saya selalu sampaikan, tidak ada orang yang miskin karena berbagi. Tidak ada orang yang miskin karena memberi. Yang ada orang makin kaya Pak dengan kasih dengan memberi. Sehingga ini saya ingin bertanam di seluruh ASN. Syukur-syukur tahun depan ASN merasakan manfaat ini, merasakan 200.000 ini bisa memberikan rezeki yang lebih kepada Bapak Ibu. Tahun hari mengurangi 700.000, 500.000. Siapa tahu Pak? Ini mungkin akan jadi percontohan di kita untuk di awal. Tapi mudah-mudahan itu memang bisa bermanfaat dan memang ini bisa menjadi setidaknya menjadi trigger untuk para ASN punya kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap masyarakat kita yang kecil, menjadi trigger untuk para ASN untuk bisa dari penyemangatan untuk para ASN. Intinya itu saya titip kepada para sahabat sebagai ujung tombak saya di lapangan. Tolong program ini maka betul-betul dijadikan acuan betul-betul dan ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ini program Subang Amretnya Kaidung mudah-mudahan bisa menjadi program yang memberikan dampak positif dan kebaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Untuk diri ayat kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.